buat kalian yang Gen Z atau milenial deh, Gen Z, bagian gue itu banyak yang tahu dia itu Ricardo Kakak pemain fenomenal. Sebelum kalian kenal Messi Ronaldo, Kakak itu udah jauh lebih populer dan lebih brilian. Bahkan kalian coba lihat aja di videonya ada di YouTube banyak banget gimana sprintnya Kakak itu dulu Messi pun gak ada apa-apanya. Oke. Okay? Tapi ada cerita tragis di rumah tangganya ini yang gue pun sebenarnya ngerti nggak ngerti balik alasan mantan istrinya itu. Jadi dulu sebelum istri yang sekarang, istrinya sekarang itu namanya Carolina Diaz. Sebelum Carolina Diaz, jadi kakak itu pernah menikah dengan Caroline Chelico. Ya hampir-hampir mirip ya namanya. Bahkan gue pun saru tadinya. Ini apakah Caroline Chelico ini ganti nama atau gimana? Ternyata bukan. Mereka bercerai, gue lupa tahun cerainya itu berapa, entah tahun 2018 entah berapa, gue lupa. Cuman yang jelas, jadi kakak itu pernah menikah dengan Caroline Chelico dan bercerai, dan Caroline Chelico itu adalah temannya di masa kecil. Bagaimana Caroline Chelico itu menyaksikan banget bagaimana hingar-bingarnya kakak menjadi seorang pemain terbaik dunia. Dan ibaratnya kakak itu salah satu pemain yang gak punya haters lah. Dia itu baiknya itu luar biasa. Kayak bahkan pelatih AC Milan Carlo Ancelotti itu bilang, ini gue ngerekrut mahasiswa nih kayaknya kayak gitu. Saking lugunya dia. Dan di balik perceraiannya itu, Caroline Chelico-nya bilang, kenapa? Oh enggak, karena dia terlalu baik. Shit, gue bilang. Oh dia terlalu baik, jadi gue khawatir gak bisa jadi istri yang baik buat dia, makanya gue pengen pisah aja dari dia. Gak ada perselingkuhan, gak ada apapun, karena dia terlalu pure, karena dia terlalu baik buat gue. Tapi Caroline Chelico-nya itu kayak gitu. Eh, ya ini ya dibalik kalau backgroundnya mereka itu dari agamanya ya, meskipun semua agama itu baik, cuman sebetulnya kan gini, kalau yang gue ketahui, correct me if I'm wrong, bahwa di Katolik itu kalau sudah menikah nggak boleh bercerai ya kalau nggak salah ya. Nah kakak itu mereka dia itu beragama Katolik kalau nggak salah. Nah dan dia pun ngomong seorang Kristen, seorang Katolik selalu menikah bukan buat bercerai. Dan itu sebenarnya yang dipegang juga oleh gue pribadi. Karena menikah itu bukan buat bercerai. Dan kakak pun berusaha bagaimana mempertahankan rumah tangganya. Tapi si Caroline Chalico ini, ya, shut dah, gitu. Uh, gue sampai melongo, ada ya, meskipun bisa aja ada ya, gitu. Cewek yang menceraikan suaminya karena dia terlalu baik, gitu ya. Gue itu sampai searching ke AI dan segala macam, apa kira-kira masalahnya. Karena apa? Ini ketika kita menikah itu bukan masalah kita itu bagaimana keadaan perasaan kitanya. Bagaimana perasaan itu berjalan, bukan. Tapi masalah kemauan kita hidup bersama. Makanya kalau dalam ajaran gue, agama Islam itu nggak ada persyaratan cinta, gitu. Nggak ada persyaratan cinta dalam pernikahan. Ya artinya memang karena ini sebuah ibadah. Gitu ya. Artinya dan juga cinta itu bisa datang karena memang ketika terbiasa. Bisa aja berbagai kemungkinan. Tapi ini karena dia terlalu baik. Bullshit deh gue bilang. Ya, dan gue searching di AI kenapa. Tapi ada jawaban yang agak menggelitik dan bisa gue pakai juga. Apa? Karena adanya perbedaan kebutuhan secara emosional yang dibutuhkan antara pria dan wanita. Jadi si Caroline Chalico ini butuh keadaan emosional yang seperti apa. Si Ricardo kakak ini dia tidak memberikan hal itu. Gitu. Meskipun Ricardo kakak ini orang yang sangat baik, bahkan kata si Caroline Chalico-nya sendiri. Eh? Dan ya, dan pada akhirnya si Caroline Chalico itu juga nikah lagi dengan pria lain. Kayak gitu. Gue nggak akan mengasumsikan liar hal itu, cuman yang gue teliti, yang gue analisis di sini adalah apa iya
kebutuhan, saking butuhnya cewek itu keadaan suatu emosi, dalam artian suatu perasaan, di mana cewek itu yang beberapa penelitian itu udah terbukti bahwa cewek itu kadang butuh, katakanlah ambek-ambekan lah, butuh lika-liku lah, nggak bisa hidup datar-datar doang gitu ya. Apakah sebegitunya sampai dalam pernikahan pun mereka bawa-bawa itu suasana pacaran? Gua bilang bergantung pada emosi itu suasana pacaran ya. Karena kalau pernikahan itu bukan suasana emosi lagi, tapi suasana eh, keinginan hidup bersama dan secara spiritual. Gue selalu bilang tidak ada, gue belum nemu satu agama pun yang tidak mengharuskan pernikahan. Bahkan suku pedalaman pun harus ada pernikahan kayak gitu. Uh, jadi ini adalah alasan dari Karlin Caliko yang buat gue geleng-geleng kepala. Dia terlalu baik. Come on, ini bukan pacaran, mereka pun udah punya anak gitu ya. Anaknya itu lebih dari dua kalau nggak salah. Ya, padahal uh, kalau di budaya kita ya nemuin cowok kayak gitu, ya nggak tahu itu cewek apaan ya. Yang disebut bodoh ya bodoh. Cuman sekali lagi dalam hal pernikahan di sisi lain yang benar-benar tahu akan keadaan yang sebenarnya itu ya cuma yang ngejalanin doang kayak gitu. Dan ya kalau dilihat dari sudut pandang lain juga, berarti si Caroline Chaliko ini dia berkata demikian untuk menutupi katakanlah aib atau masalah rumah tangganya yang pasti gak ingin diketahui oleh siapapun juga. Ya kita pikir positifnya ke sana. Tapi pembelajaran buat kita adalah gini ya, bahwa ketika kita um, sudah membulatkan untuk pernikahan, maka tolong jalani sebagaimanapun selama masih dalam tahap wajar. Kalau dalam tahap yang gak wajar sekalipun lu mau bertahan, itu luar biasa. Coba kita renungnya dulu ya. Gue ini ngutip dari Aiman di podcastnya Deddy Corbuzier. Ya. Dulu, dulu itu hidup susah, tetapi bisa lebih rukun. Ya. Bahkan ini gak akan jauh-jauh, gak usah jauh-jauh dari Aiman. Uh, Bokap gue sekalipun dulu, dia bercerita, oh dulu itu bagaimana misalkan telur rebus satu gitu kan ya, dibagi 11 orang. Jadi anggota keluarga dari bokap gue itu 11 orang. Sama kakek dan nenek gue ya. Itu udah 11 orang. Dibagi untuk 11 orang. Satu telur rebus. Lu bayangin itu. Segimana dapatnya. Gitu ya. Artinya, dalam keadaan seperti itu, gak ada istilah udah ngomong cerai-ceraian. Tetap berjalan. Ya. Tetap berjalan pernikahan itu. Gitu. Ada lagi dari yang lainnya. Ada yang udah mau ributnya gede banget, ada yang udah mau nikah lagi tapi nggak jadi. Karena apa? Karena mereka itu dihadapi semua itu, nggak main cerai-ceraian doang. Beda dengan zaman sekarang yang dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai. Misalkan baru sekali baru sekali kau lihat makanannya nggak sesuai dengan keinginan orang tuanya, udah ceraiin aja, udah gila kali loh semuanya kayak gitu ya. Dan ini yang paling banyak ini. Oh, sulit dikit udah tinggalin aja. Sulit dikit tinggalin aja. Lu itu mau lu itu mau nerusin hidup atau lu mau nurutin nafsu doang kayak gitu. Ya bukan berarti gue itu gak membutuhkan duit. Gak ada yang gak butuh duit semua juga. Tapi kalau duit itu satu-satunya sumber, periksa dulu deh kejewaan lu. Kayak gitu deh. Uh, ya ini suatu contoh yang miris sebetulnya dari Ricardo Kakak, pemain sepak bola, pemain terbaik dunia tahun 2007. Yang gue yakin para Milanisti itu nggak ada yang nggak idolain dia. Ibaratnya kayak gitu ya. Rumah tangganya pun gagal bukan karena apa-apa, karena dia terlalu baik. Itu alasan paling konyol. Ya, jadi terus mau gimana kalau kayak gitu? Nah, dan kadang-kadang kalau gue selalu nanya gini ke orang-orang,
terus maunya apa. Mereka nggak bisa jawab, berarti lu itu bertindak segimana emosi lu dan lu nggak bisa mikir jernih dari otak lu. Kayak gitu. Oke, segitu. Thanks for all.